Wabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat keislaman, dan nikmat kesehatan beserta nikmat kesempatan. Dan kedua kalinya salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah kita membaca salawat untuk beliau berkenan memberikan kita syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi video ini saya ajukan untuk memenuhi syarat dalam ujian akhir semester 3 di dalam mata kuliah sosiologi agama yang dipandu oleh dosen yang semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diberikan judul oleh beliau dengan judul Agama dan Perubahan Sosial. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya itu sendiri. Jadi menurut saya agama adalah suatu kepercayaan yang dimana dia itu akan datang murni dari hati kita itu sendiri tanpa harus mengikuti orang lain. Adapun fungsi-fungsi dari agama itu sendiri sangat banyak sekali, namun di dalam agama Islam saya mencoba mencantumkan 4 fungsi agama dan dimana saya rasa 4 fungsi ini sudah mewakili fungsi-fungsi yang lain. Yang pertama ada fungsi edukatif, ada fungsi penyelamat, ada fungsi pendamai, dan ada fungsi sosial kontrol. Jadi fungsi edukatif itu merupakan fungsi yang dimana kita itu dilarang dan disuruh atau diperintahkan. Seperti dalam agama Islam itu kami disuruh atau diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang kami untuk berbuat dosa atau yang melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam itu sendiri. Lanjut ke fungsi penyelamat. Jadi fungsi penyelamat ini di dalam agama Islam itu sendiri dia sebagai fungsi penyelamat di dunia dan di akhirat, di mana ketika kita melakukan kebaikan di atas dunia tentu kita akan merasakan kenikmatan hasilnya itu kelak di akhirat. Bukan di akhirat saja namun di dunia juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada fungsi pendamai, di mana fungsi pendamai ini saya rasa kita misalkan berbuat dosa, melakukan pelanggaran dalam agama Islam, misalkan melakukan suatu dosa yang dimana dosa itu bisa kita hapus dengan berbuat tobat, dimana cara kita bertobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan pendamai. Pendamai maksudnya di sini kita bisa menghilangkan rasa amarah Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita dengan cara bertaubat. Yang selanjutnya ada fungsi sosial kontrol, di mana fungsi sosial kontrol ini dalam agama Islam itu sendiri sebagai pengawasan, di mana ketika kita ingin melakukan suatu dosa atau kesalahan, entah itu kekhilafan, ketika kita mengetahui bahwa kelak kita akan menanggungnya di akhirat, maka kita akan berhati-hati untuk melakukan suatu kejelekan ataupun suatu yang melanggar hukum dalam agama Islam itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan sosial. Jadi menurut saya teman-teman mungkin semua sudah mengetahui apa sih itu perubahan sosial. Karena saya rasa kita semua sudah pernah mengalami yang namanya perubahan, entah itu perubahan fisik, perubahan akal, dan lain sebagainya. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang berubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang bisa terus berubah-ubah dari sebelumnya. Di dalam perubahan sosial ini dia itu terbentuk dalam 2 bentuk perubahan. Yang pertama ada namanya perubahan evolusi, secara evolusi dan revolusi, yaitu perubahan evolusi itu merupakan perubahan dengan jenjang waktu yang sangat lama, itu disebut dengan perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini menurut saya sekarang bisa kita melihat contohnya seperti
peran perempuan pada saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu. Di Indonesia dahulu kan kita pernah mendengar bahwa atau pernah membaca bahwa peran manusia yang perempuan ini dia tidak diberi untuk sekolah oleh pemerintah waktu itu. Akan tetapi sudah lama kemudian perempuan ini berperan, sekarang sudah mampu berpendidikan ke jenjang yang tinggi. Itu merupakan suatu perubahan yang berbentuk evolusi dengan jenjang waktu yang sangat jauh sekali. Adapun contoh-contoh yang lainnya dapat kita temukan sekarang seperti alat-alat komunikasi yang dimana dahulu dia bersifat tradisional, sekarang sudah menuju ke modern. Dimana HP itu dahulu hanya bisa digunakan untuk SMS dan menelpon saja, tidak bisa buat merekam video ataupun segala macam. Namun sekarang semuanya sudah instan, sudah bisa, dan segala apapun kita akses sudah sangatlah mudah. Itu merupakan suatu bentuk perubahan evolusi. Dan selanjutnya perubahan revolusi. Revolusi ini adalah suatu perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Maksudnya perubahannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Seperti contohnya misalkan sekarang dalam bidang industri misalkan. Sekarang teknologi robot sudah bisa menggantikan tenaga kerja manusia. Dia sudah bisa mengganti tenaga kerja manusia yang digantikan oleh tenaga kerja robot. Atau misalkan sekarang kita bisa melihatnya di persawahan misalnya. Para petani sekarang sudah tidak memakai sapi atau hewan lainnya untuk membajak sawah mereka. Mereka bisa menggunakan traktor dan alat teknologi mesin lainnya yang bisa berfungsi untuk memudahkan mereka dalam beraktivitas. Yang selanjutnya kita masuk ke proses perubahan sosial, yaitu ada 4, ada akulturasi dan lain sebagainya. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan yang asing, di mana kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contohnya misalkan sangat banyak sekali kita lihat sekarang misalnya ada sebuah cerita wayang Mahabharata misalkan dan Masjid Menara Kudus misalkan, itu merupakan suatu contoh dari akulturasi itu sendiri, di mana contohnya di kesenian atau perpaduan antara kesenian Jawa dengan cerita dari India seperti Mahabharata tadi itu sendiri. Itu merupakan suatu contoh dari akulturasi, di mana secara singkatnya kita mengartikan akulturasi ini ada 2 unsur kebudayaan, yang dimana suatu kebudayaan ini ketika kita melakukan suatu kebudayaan orang lain, akan tetapi dia tidak akan menghilangkan kebudayaannya itu sendiri. Itu merupakan akulturasi. Yang selanjutnya ada namanya proses perubahan sosial asimilasi, di mana asimilasi ini merupakan suatu kemiripan dari akulturasi. Akan tetapi perbedaannya di sini, kalau asimilasi itu sendiri 2 unsur kebudayaan yang menyatu jadi satu, yang meleburkan atau menghapus kebudayaan yang 2 ini dan menciptakan kebudayaan yang baru. Contohnya banyak sekali yang kita lihat pada sekarang ini. Misalkan perpaduan antara, contoh kecil misalkan kita bisa melihatnya sekarang baju koko misalkan. Itu merupakan suatu perpaduan antara bajunya orang Cina dengan adat orang Jawa kalau tidak. Itu merupakan suatu adopsi dari kebudayaan lain yang disatukan menjadi budaya yang baru. Intinya secara singkat kita memahami antara akulturasi dengan asimilasi ini adalah, kalau akulturasi dia tidak akan menghilangkan sifat dari kebudayaannya itu sendiri walaupun dimasuki oleh kebudayaan orang asing. Akan tetapi kalau asimilasi ini 2 perpaduan antara budaya A dan B, dia menjadi satu dan menghilangkan kebudayaannya ini sendiri, ya duanya ini, akan tetapi akan memunculkan kebudayaan yang baru dengan menghapus 2 kebudayaan itu sendiri.
Yang selanjutnya ada akomodasi. Jadi akomodasi ini merupakan suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai kestabilanan interaksi sosial yang dilakukan di tengah-tengah perbedaan. Contohnya kita misalkan mengadakan suatu pertandingan tarik tambang misalkan. Kita memilih dalam satu kelompok grup itu, memilih orang-orang yang dari luar kita misalkan. Kita memilih orang-orang yang di luar daerah kita sebagai teman kelompok kita, di mana kita akan berinteraksi di dalamnya dengan cara bertegur sapa dan saling kenal mengenal tanpa harus ada pertikaian di sana, tanpa harus ada cemburu sosial di sana. Intinya suatu yang di mana kita melakukan suatu interaksi sosial yang tidak merugikan satu sama lain. Itu merupakan akomodasi. Baik, selanjutnya kita beralih ke proses perubahan sosial yang keempat, difusi. Sebenarnya ini merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu individu ke individu lainnya atau dari suatu kelompok masyarakat ke suatu kelompok masyarakat lainnya. Ini bisa kita lihat contohnya seperti agama Islam yang dibawakan oleh orang-orang barat melalui cara berdagang mereka, di mana mereka meninggalkan kebudayaan budaya jujur gitu dalam perdagangan itu sendiri, di mana mereka membawa menyebarluaskan agama Islam ke tanah Indonesia, ke negara Indonesia ini melalui cara berdagang dan lain sebagainya. Itu merupakan difusi atau suatu contoh dari difusi itu sendiri. Yang selanjutnya berdasarkan jenisnya, difusi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada namanya difusi intramasyarakat, yang kedua ada namanya difusi intermasyarakat. Difusi intramasyarakat ini yaitu suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu masyarakat. Jadinya ada satu orang yang mengajak satu orang lainnya untuk mengetahui kebudayaannya itu sendiri. Contoh kecil misalkan ada dua orang sahabat yang sudah lama berpisah, lalu dia bertemu kembali, yang dimana satunya dia sering menghabiskan waktunya untuk bernyanyi atau main alat musik lainnya, dan yang satunya lagi dia sering menghabiskan waktunya di pondok pesantren. Apakah ketika orang yang suka nyanyi atau yang sering di pondok pesantren ini mengajarkan apa-apa yang mereka dapatkan di pondok pesantren, mengajarkan kepada temannya itu, ketika temannya mau melakukan sesuatu yang dia ajarkan, maka itu merupakan suatu bentuk proses perubahan difusi intramasyarakat itu sendiri antara satu orang dengan satu orang gitu. Yang selanjutnya difusi intermasyarakat, yaitu suatu proses penyebaran unsur kebudayaan dari masyarakat. Nah, kalau ini lebih luas lagi dari yang intramasyarakat tadi. Kalau ini antara masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Kalau yang tadi yang pertama itu intramasyarakat, individu ke individu lainnya. Kalau intermasyarakat adalah dia suatu kebudayaan yang menyebar dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Contohnya kan dulu kita makan pakai tangan misalkan, kan, tapi sekarang sudah kita mengikuti orang-orang barat, yaitu makan memakai sendok misalkan, dan itu sudah kita lakukan atau kebanyakan orang melakukannya sampai sekarang ini. Itu merupakan difusi intermasyarakat. Jadi itu semua sudah saya jelaskan tadi, yang saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui atau memahami apa sih itu yang namanya perubahan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dan kekeliruan, dan saya tutup dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.